Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Zarina, NPM 20100126, kelas Zoom 2. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang arsitektur enterprise. Pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, merancang, mengelola, dan mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi dan proses bisnis suatu organisasi. Arsitektur enterprise membantu organisasi dalam mengintegrasikan sistem bisnis atau strategi bisnis, teknologi informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, komponen-komponen arsitektur enterprise, yaitu ada arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur data, arsitektur keamanan, arsitektur manusia dan organisasi, dan arsitektur proses. Selanjutnya, manfaat dari arsitektur enterprise itu ada visabilitas, yaitu AI memberikan visabilitas menyeluruh terhadap semua komponen teknologi informasi dalam organisasi. Yang kedua itu fleksibilitas, memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan bisnis dan teknologi dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada keselarasan, memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi tersebut. Yang keempat, ada efisiensi, yaitu mengurangi kompleksitas teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada proses pengembangan arsitektur enterprise, yaitu terdiri dari 3, yaitu perencanaan atau planning, implementasi atau implementation, yang ketiga yang terakhir manajemen atau manajemen. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perencanaan atau planning, yaitu pengidentifikasian visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Setelah itu penentuan strategi arsitektur enterprise yang sesuai dengan organisasi tersebut. Yang kedua itu implementasi atau implementation, yaitu pengembangan dan penerapan arsitektur berdasarkan rencana yang telah dibuat oleh organisasi. Selanjutnya integrasi sistem dan pengelolaan perubahan organisasi. Yang ketiga terakhir itu manajemen, yaitu pengelolaan arsitektur yang ada termasuk pembaruan dan pemeliharaan. Setelah itu, evaluasi kinerja dan penyesuaian arsitektur sesuai kebutuhan yang baru. Setelah itu, metodologi arsitektur enterprise. Beberapa metodologi arsitektur enterprise yang umumnya digunakan yaitu ada satu, yang pertama TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. TOGAF adalah metodologi yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan alat untuk membantu organisasi mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise mereka. Yang kedua ada Zachman Framework. Zachman Framework adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, dan mendokumentasikan arsitektur enterprise. Ini mengidentifikasi 6 perspektif yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam arsitektur enterprise, termasuk apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Ada DODAF atau Department of Defense Architecture Framework. DODAF adalah sebuah metodologi yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan digunakan dalam lingkup militer. Ini memberikan kerangka kerja untuk merencanakan dan mengelola arsitektur enterprise dalam lingkungan pertahanan. Yang keempat ada VEAF atau Federal Enterprise Architecture Framework. VEAF adalah metodologi yang digunakan dalam lingkungan pemerintahan Amerika Serikat dalam membantu merencanakan dan mengelola arsitektur enterprise dalam agen-agen pemerintahan federal. Yang kelima itu ada ArchiMet. ArchiMet adalah bahasa notasi dan kerangka kerja untuk merencanakan, mendokumentasikan, dan menganalisis arsitektur enterprise, memberikan cara visual untuk menggambarkan elemen-elemen arsitektur dalam hubungan di antara mereka. Yang terakhir ada The Gartner Methodology. Gartner
yaitu perusahaan riset dan konsultasi teknologi terkemuka. Juga menyediakan teknologi arsitektur enterprise yang membantu organisasi dalam mengembangkan strategi arsitektur mereka. Itu dia metodologi arsitektur enterprise. Jadi pemilihan metodologi arsitektur enterprise tergantung pada kebutuhan, ukuran, dan sifat organisasi serta sektor di mana organisasi tersebut beroperasi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi arsitektur enterprise. Yang pertama yaitu keselarasan dengan strategi bisnis. Arsitektur enterprise harus sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa arsitektur yang diimplementasikan mendukung visi dan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen perubahan. Implementasi arsitektur enterprise seringkali memerlukan perubahan besar dalam organisasi. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan mengadopsi perubahan tersebut dengan lancar. Yang ketiga, ada keamanan. Keamanan adalah faktor kunci dalam arsitektur enterprise, memastikan bahwa sistem baru aman dan memenuhi standar keamanan adalah tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya yang keempat adalah skalabilitas. Arsitektur enterprise harus dirancang agar dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Memastikan bahwa sistem dapat diperluas dengan mudah adalah salah satu tantangannya. Yang kelima yaitu manajemen data. Perusahaan menghasilkan dan menggunakan banyak data, memastikan bahwa data dikelola dengan baik, termasuk penyimpanan, pengambilan, analisis, dan kepatuhan dengan regulasi adalah tantangan yang penting. Yaitu yang keenam adalah biaya. Implementasi arsitektur enterprise seringkali melibatkan investasi besar, memastikan bahwa proyek ini berada dalam anggaran dan memberikan nilai yang diharapkan adalah tantangan yang harus dihadapi. Yang ketujuh adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu adalah tantangan umum dalam implementasi arsitektur enterprise. Organisasi seringkali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan implementasi. Yang kedelapan atau yang terakhir ada pemeliharaan dan pengelolaan. Setelah sistem diimplementasikan, tantangan berikutnya adalah pemeliharaan dan pengelolaan yang efisiensi. Ini melibatkan pemantauan kinerja sistem, pembaharuan perangkat lunak, dan penanganan masalah yang muncul. Saya rasa cukup sekian untuk presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.